Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita melihat materi mengenai bentuk-bentuk pecahan, sekarang saya akan mempraktekkan, menjelaskan secara langsung untuk bisa lebih jelas lagi penyampaiannya dan maksud dari materi yang telah kita bahas tadi melalui teori dari slide yang saya sajikan. Oke, baik, langsung aja. Yang pertama yaitu adalah kita tulis dulu bentuk pecahan. Oke, itu yang pertama, bentuk-bentuk pecahan. Ya, bentuk-bentuk pecahan. Oke, dalam pembahasan yang pertama ini kita akan menjelaskan bentuk pecahan biasa. Yang pertama yaitu adalah bentuk pecahan biasa. Ya, bentuk pecahan biasa ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu part satunya, kita membahas pecahan senilai. Pecahan senilai yang kita bahas pada saat itu adalah mengubah pecahan biasa ya dengan pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan lainnya. Contoh kemarin kita buat pecahan biasa ini, yaitu adalah contoh misalnya ini pecahan biasa ya, 2/6 ya. Dalam pecahan biasa ini yang di atas bilangannya adalah bilangan angkanya disebut pembilang, dan yang di bawah adalah disebut penyebut. Oke, ini adalah bentuk pecahan biasa ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam video ya. Bentuk pecahan biasa ini kita bisa ubah ke pecahan senilai dengan mengkalikan ya, dikalikan pembilang dan penyebut ini kita sama-sama kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Dimulai dari angka 2. Oke, yaitu adalah kita mendapat 4/12. Nah, ini adalah bentuk dari pecahan biasa jika dalam soal itu disuruh kita mencari bentuk pecahan senilai dari 2/6 ya. Kita cari bentuk pecahan senilainya, yaitu adalah kita mendapat 4/12 ya. Itu adalah contoh pertama dalam bentuk-bentuk pecahan, yaitu bentuk pecahan biasa. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua, bentuk-bentuk pecahan yang kedua. Oke, baik sahabat belajar dimanapun kalian berada, dan khususnya siswa-siswi SD Joglo 08 kelas 4 yang sedang belajar. Sekarang kita masuk ke contoh kedua mengenai bentuk-bentuk pecahan, yaitu adalah seperti yang sudah dibahas, ada 4 pembahasan yang akan kita kasih tahu contohnya secara langsung, yaitu adalah yang kedua, bentuk pecahan campuran.
bentuk pecahan campuran. Seperti yang tadi di slide teorinya, pecahan campuran itu adalah terdiri dari bilangan bulat, lalu pecahan biasa. Contoh, ya, 2 ini sebagai bilangan bulat dari pecahan campuran, dan 1/4 ini adalah bentuk pecahan biasa. Nah, jika ada soal bagaimana cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, itu caranya cukup mudah. Oke, baik, langsung kita contohkan saja bagaimana caranya untuk mencari atau merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Langsung aja ya, kita merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, yaitu adalah dengan, nah, dalam pecahan campuran itu, untuk merubahnya kita harus mengalihkan, pertama itu adalah penyebut dikalikan dengan bilangan bulatnya terlebih dahulu, ya. Lalu setelah kita mengkalikan, baru kita hasilnya ini, contoh misalnya 4 dikalikan 2 adalah 8, ya, dikalikan 8. Oke, nah 8 ini kita tambah dengan pembilang, kita tambah dengan pembilangnya, yaitu adalah 8 ditambah 1, yaitu berapa? 9, betul, 9. Nah, kita sudah mendapatkan pembilangnya. Bagaimana penyebutnya? Cara mencarinya? Penyebutnya itu hanya tinggal kita pindahkan saja. 4 ini tetap angkanya, yaitu kita tinggal pindahkan ke penyebut. Nah, seperti itu. Mudah kan? Oke. Cuman jangan bermudah-mudahan, kalian matematika itu harus banyak berlatih dan menemukan cara yang sesimpel mungkin. Banyak cara, dan cara yang saya pakai adalah cara yang menurut saya selama ini saya ajarkan ke siswa-siswa saya itu cara yang termudah. Oke, baik. Jadi 2/1/4 pecahan campuran apabila disederhanakan ke pecahan biasa, hasilnya menjadi 9/4, ya, seperti itu. Oke, itu baru yang pertama. Coba kita masuk ke contoh kedua. Saya hapus dulu ini. Saya akan berikan satu contoh lagi. Kira-kira pecahan campuran yang akan kita ubah ke pecahan biasa yaitu apa ya? Berapa ya? Oke. 4 2/3. Kita cari yang mudah-mudah terlebih dahulu, ya. Jangan langsung yang sulit, karena bertahap belajar itu. Dari yang mudah dulu, baru nanti yang sulit. Namun caranya tetap sama. Oke, baik. Kita rubah ke pecahan biasa. Oke. Di rumah juga kalian bisa sambil melatih sendiri dengan coret-coretan, bisa juga. Ya, karena ini bisa langsung dipraktek. Oke, yuk sama-sama. Sama kayak seperti contoh yang pertama tadi, yaitu adalah kita mengkalikan dulu antara penyebut dan bilangan bulatnya terlebih dahulu. Oke, kita kalikan 3 dikali
3 dikali 4 sama dengan berapa? 12. Betul. 12 ini setelah dikalikan ditambahkan dengan pembilangnya, yaitu adalah 2. 12 ditambah 2 berapa? Ya, 14. Betul. 14. Nah, bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya itu tetap. Seperti ini penyebutnya. Tetap. Yaitu adalah tinggal kita pindahkan aja 3. Oke. Jadi hasilnya dari perubahan pecahan campuran ke pecahan biasa yaitu adalah 42/3. Jika dirubah ke pecahan biasa yaitu menjadi 14/3. Itu aja untuk pecahan belajar merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, untuk yang ketiga kita akan belajar mengenai pecahan desimal, ya, memberikan contoh mengenai pecahan desimal. Oke, yang dimaksud pecahan desimal yaitu adalah bilangan yang diberi angka koma setelah bilangan bulatnya, ya. Ini bilangan bulat, 0 ini adalah bilangan bulat. Lalu di sampingnya ini, di samping koma itu adalah disebutnya dalam bilangan desimal itu adalah penyebut. Oke, kita mencontohkan ini. Bilangan desimalnya adalah 0,5. Ini disebut bilangan desimal. Oke, seperti yang sudah dibahas di slide pecahan desimal, pembahasan pecahan desimal, kita akan menyederhanakan atau merubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Langsung aja kita sederhanakan dari pecahan desimal atau kita rubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa, ya, kita rubah. Nah, seperti yang tadi dibahas di slide teori mengenai pecahan desimal, apabila pecahan desimal ini penyebutnya hanya satu angka, berarti ini adalah bisa dibilang per 10, ya. Coba kita lihat, ya. Berarti kita tulis per 10 sebagai penyebutnya. Nah, sebagai pembilangnya yaitu adalah tinggal kita pindahkan saja angka 5 ini ke pembilang. Jadilah hasilnya, ya, perubahan dari bilangan desimal ke pecahan biasa, ya, seperti itu. Sudah ketemu jawabannya. Jadi bentuk perubahan pecahan desimal 0,5 sama dengan 5/10. Itu ya, mudah kan? Ya. Terus ini yang pertama. Bagaimana yang kedua? Kita coba yang lebih sulit lagi, yaitu adalah 0,25. Wah, ini dua angka nih penyebutnya nih. Bagaimana nih? Artinya apakah sama kayak seperti contoh A atau berbeda? Pasti berbeda ya. Cara mudahnya tinggal kalian lihat saja penyebutnya itu dua angka, berarti dia menjadi
per 100 ya, karena 2 angka. Oke, per 100. Bagaimana cara mencari pembilangnya? Tinggal kita pindahkan saja 25 ini menjadi pembilang. Oke, jadi selesai. Ketemu jawabannya. Jadi bilangan desimal atau maaf pecahan desimal 0,25 jika dirubah ke pecahan biasa yaitu menjadi 25 per 100. Gimana? Cukup mudah kan? Nanti di video pembelajaran matematika part 3 kita akan belajar lebih dalam lagi, lebih jauh lagi mengenai penyederhanaan lanjutannya dari pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan desimal, dan nanti pecahan persen ya. Setelah ini kita belajar persen. Oke, cukup di sini saja. Saya berikan contoh dari pecahan desimal. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, baik sahabat belajar dimanapun kalian berada dan siswa kelas 4 yang tetap harus semangat belajarnya. Kali ini di pembahasan yang terakhir dalam video pembelajaran matematika part 2 mengenai bentuk-bentuk pecahan ya, yaitu kita membahas tentang persen ya. Kalian sudah tidak asing lagi mengenai persen itu. Biasanya kalau kalian belanja ke supermarket, ke mall, kalian melihat di toko-toko ada potongan harga. Contoh misalnya baju, potongan harganya 75% atau potongan harganya 50%. Nah, itu yang dinamakan persen ya. Oke, ini contohnya yaitu adalah misalnya 50%. Persen ini maksudnya adalah per 100. Lambang persen itu seperti ini. Maksudnya adalah per 100. Per 100 itu berarti penyebutnya dalam pecahan biasa itu penyebutnya adalah 100. Oke. Dalam pecahan biasa itu penyebutnya adalah 100. Berarti kita merubah persen ini ke pecahan biasa. Apa jawabannya? Pembilangnya ini berarti angka 50. Karena 50% itu jika dirubah ke pecahan biasa menjadi 50 per 100. Sangat mudah kan? Mudah. Oke, kita lihat lagi bagaimana dengan 25%. Bagaimana kita mencari atau merubah pecahan persen ini ke pecahan biasa ya. Yaitu sama caranya seperti yang di atas, tinggal kita rubah persen ini adalah per 100. Berarti 25 ini tinggal kita taruh menjadi pembilang dalam pecahan biasa, yaitu 25 per 100. Ini jawabannya.
Sangat mudah kan? Oke, baik. Sampai sini dulu untuk pembelajaran matematika part 2 mengenai bentuk-bentuk pecahan. Tadi kita sudah belajar mengenai pecahan biasa, lalu yang kedua pecahan campuran, dan kita belajar pecahan campuran itu disederhanakan atau dirubah ke pecahan biasa. Lalu yang ketiga adalah belajar pecahan desimal. Ya, kita juga belajar merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Dan yang terakhir sekarang adalah persen, yang kalian juga sudah belajar bagaimana caranya merubah dari persen ke pecahan biasa. Ya, oke, cukup sampai sini aja. Tetap semangat belajar. Ya, jaga kesehatan kalian semuanya. Jangan lupa terus tonton video di channel YouTube SDN Joglo 08 Pagi. Jangan lupa like, subscribe, share untuk support terus dan memberikan video-video yang bisa bermanfaat buat sahabat belajar dimanapun berada dan menginspirasi semua sekolah, guru, pengajar, apapun untuk bisa terus memberikan ilmunya kepada anak-anak hebat di negeri ini. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.